Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wa muslimat yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda semua berada. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 199, yang mana hadis ini membahas tentang hukum seorang muadzin dan seorang yang mengumandangkan azan dan mengumandangkan iqamah itu siapa? Apakah seseorang yang seorang muadzin, kemudian juga dia yang seorang yang mengumandangkan azan itu juga yang mengumandangkan iqamah, atau seorang yang mengumandangkan azan ada orang lain lagi yang mengumandangkan iqamah. Nah, ini ada hadisnya. Nah, kalau nanti di hadis selanjutnya nomor 201, seorang muazin, seorang yang mengumandangkan azan itu ada tertentu, kemudian ada khusus orangnya, seorang yang nanti mau menjadi imam itulah yang mengumandangkan iqamah, itu juga ada hadisnya. Dan kedua-duanya hadis ini dinilai dhaif. Nanti kita akan bahas di sini hadisnya seperti apa di hadis nomor 199. Nah, kalau kita membahas tentang hadis yang kemarin 198 itu tentang hukum seorang muadzin yang berhadas. Apakah boleh, apa tidak? Itu apakah azannya batal, mesti harus diulang? Tidak. Itu sudah kita bahas di hadis nomor 198. Nanti teman-teman bisa cek di situ, ya kan. Teman-teman bisa pelajari juga di playlistnya, juga ada di situ. Kemudian kitab lagi Al-Azkar, kemudian kitab Fathul Qorib, ada pembahasannya mulai dari taharah, sholat sampai zakat. Kemudian kitab Al-Azkar juga ada pembahasannya. Kemudian di sini juga kitab Bulughul Maram mulai dari taharah, kemudian sholat di sini. Nah, walahu an Ziyadi ibni Haris qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man azana fahuwa yuqimu wa ta'afahu aidan. Walahu, hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, an Ziyad bin al-Harisi, melalui sahabat Rasulullah Ziyad ibn al-Haris, qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man azana, barang siapa yang mengumandangkan azan, bahwa yuqim, maka dia juga yang mengumandangkan iqamah. Wa dha'afahu aidan, yang mana Imam Tirmizi juga menilai hadis ini dhaif. Nanti kita akan bahas kenapa Imam Tirmizi menilai hadis ini dhaif. Tapi kita akan lihat kita lihat makna keseluruhannya terlebih dahulu. Nah,
Iqomah ini adalah hak bagi orang yang mengumandangkan azan. Mengingat dia adalah orang yang menyuruh seseorang tersebut, jamaah yang lain yang ada di luar lingkungan masjid, untuk melakukan sholat. Nah, maka seruannya kepada orang yang lebih dekat lebih diutamakan. Jadi karena dia mengumandangkan azan, menyerukan orang untuk sholat di lingkungan orang-orang yang jauh daripada masjid. Nah, maka di sini juga orang yang mengumandangkan azan tadi, orang yang seorang muazin tersebut lebih diutamakan juga untuk melaksanakan mengumandangkan iqomah untuk mengingatkan orang-orang yang sudah hadir di dalam masjid untuk melakukan sholat. Tetapi hal ini bukan sesuatu yang wajib, ya. Jadi di sini juga berbicara masalah teknis, masalah etik, ya. Ketentuan hukumnya di sini tidak wajib, ya, bukan sesuatu yang wajib. Ini hanya berbicara masalah teknis saja, ya. Hingga apabila ditinggalkan mengakibatkan iqomahnya batal. Itu tidak seperti itu, ya. Melainkan dikukuhkannya agar dialah yang melakukan iqomah demi menghargai haknya sebagai seorang muazin. Jadi teknisnya seperti itu saja yang ditetapkan oleh para ulama. Jadi lebih enak lah seperti itu. Nah, ketika dia mengumandangkan azan untuk menyerukan orang-orang yang jauh dari sekitar masjid, nah alangkah lebih utamanya juga dia menyerukan iqomah untuk orang-orang yang ada di dalam masjid tersebut yang sudah siap untuk melaksanakan sholat, ya, mengumandangkan iqomah. Jadi posisinya dia punya hak double lah di situ, azan kemudian iqomah. Jikalau iqomah dilakukan orang lain, maka diperbolehkan. Seperti pengertiannya ditunjukkan hadis kalau di dalam kitab Ibanatul Ahkam versi ininya itu 159. Ini 158, 159. Oke, sebentar. Sorry, bukan sebelumnya tapi sesudahnya. Dan juga di hadis nomor 201. Jadi kalau hadis nomor 201 itu muazin tersendiri, kemudian iqomahnya tersendiri juga. Kalau muazin ya dia yang mengumandangkan azan, kemudian imamnya yang mengumandangkan iqomah. Itu kedua-duanya boleh. Jadi mau itu seorang muazin yang mengumandangkan iqomah nantinya atau muazin tersendiri, orang yang mengumandangkan iqomahnya juga sendiri, itu sama-sama boleh dan tidak membatalkan azan dan iqomahnya. Lahu di sini kalau kita lihat analisis lafadznya, ini hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi ini dari yang sudah lewat-lewat itu semua hadisnya itu dari hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, ya, mulai dari 197, 198 dan 199. Itu diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi yang ada di kitab kalau tidak salah Sunan At-Tirmidzi atau di dalam kitab Al-Jami'-nya Al-Imam Tirmidzi, nanti teman-teman bisa cek di situ. Tuh ada hadisnya.
Kemudian do'afahu di sini artinya adalah hadis ini pun dinilai dhaif. Imam Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini hanya didapat dari Ziyad ibnu An'am al-Afriqi. Jadi Ibnu An'am al-Afriqi. Sedangkan ia dinilai dhaif oleh Yahya ibnu Qat'an dan lain-lainnya. Jadi Ziyad ibnu An'am al-Afriqi ini dinilai dhaif oleh Yahya ibnu Qat'an dan ulama-ulama yang lainnya. Maka hadis ini predikatnya dhaif. Ya, jadi dia ada suatu kecacatan ya. Apa ya? Kecacatan di sini maksudnya ada kelemahan di dalam daya ingatnya kalau tidak salah ini ya. Yang mana hadis ini cuman satu-satunya melalui jalur Ziyad ibnul An'am. Kemudian fikih hadisnya adalah iqamah adalah hak bagi orang yang azan. Jadi kalau misalkan ada di suatu masjid, di suatu lingkungan manapun kayak gitu, seorang muazin orang yang mengumandangkan azan, kemudian dia juga yang mengumandangkan iqamah, itu juga sah hukumnya. Itu juga tidak ada masalah. Ada juga seorang orang misalkan saya mengumandangkan azan, orang lain yang mengumandangkan iqamah itu juga sah hukumnya, tidak ada masalah. Ada juga yang seperti saya mengumandangkan azan, kemudian imam juga yang mengumandangkan iqamahnya. Jadi sebelum dia maju menjadi imam, dia iqamah dulu, baru dia mengimami sholat. Itu juga tidak ada masalah. Jadi ini hanya berkaitan dengan masalah teknis di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi ini juga tidak tidak sahih ya hadis ini dhaif. Tapi dicatat oleh ditetapkan sebagai hukum ini hanya sebagai teknis saja oleh kalangan ulama-ulama di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, beda kalau misalkan dia hadis sahih yang mana itu sudah ketetapan yang memang sudah tidak bisa diganggu gugat, itu memang ya sudah seperti itulah, gitu kan. Nah, kemudian yang kedua di sini pengertian hak mencakup wajib dan muakkad yang dikukuhkan. Maksudnya ialah yang kedua berdasarkan hadis yang disebutkan berikutnya. Nanti ada lagi hadis berikutnya. Nanti yang mengumandangkan azan itu lain, yang mengumandangkan iqamah itu juga lain. Tuh, ya. Nah, kalau kita lihat biografi singkat daripada perawi hadis, ini namanya adalah Ziyad ibnul Haris As-Sa'di. Nah, ikut berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berbaiat ya. Kalau di zaman Rasulullah itu berbaiat itu ya istilahnya dia mengakui lah kerasulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya beda lah dengan baiat yang sekarang ini ya kan. Nah, ada juga yang di zaman para sahabat itu baiatnya seperti apa, gitu kan? Dan pernah mengumandangkan azan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ziyad ibnu Haris ini juga pernah mengumandangkan azan juga. Ia hanya meriwayatkan satu hadis, kemudian riwayatnya diambil oleh Ziyad ibnu Rabi'ah. Jadi beliau ini cuma meriwayatkan satu hadis saja kayak gitu. Kemudian diambil oleh Ziyad ibnu Rabi'ah. Beda kalau dengan Abu Hurairah, kemudian Aisyah,
dan beberapa sahabat-sahabat yang lain kayak misal Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu banyak dia riwayatkan hadis. Tapi kalau Ziyad ibnul Haris As-Sa'di tidak banyak, cuman hanya satu saja. Nah, juga ini juga sama halnya dengan sahabat Rasulullah kalau tidak salah itu siapa ya? Panglima perang yang tidak pernah terkalahkan itu, saya lupa lagi. Nah, itu juga meriwayatkan hadis juga sedikit karena speknya beliau itu adalah panglima perang. Eh, aduh, itu rekornya tidak pernah terkalahkan itu. Aduh, saya lupa lagi. Nah, kalau apa ya? Kalau sahabat ya memang seperti itu. Ada yang dari kalangan pelajar kayak Abu Hurairah, Aisyah, kemudian ada yang ahli perang, kemudian ada yang juru tulis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kan kayak apa Zaid bin Sabit itu kan dia yang apa yang ahli dalam bidang Al-Quran, ada yang ahli dalam bidang tafsirnya kayak misalkan Abdullah bin Abbas itu memang ada spek bidangnya masing-masing ya berbeda-beda kayak gitu. Nah tetapi di kalangan para sahabat ini semuanya itu saling melengkapi untuk memperkuat agama Islam. Begitu juga ya orang Indonesia kayak gitu. Ya kan ada yang speknya di bidang umum kayak misalkan apa akuntansi, ada yang bidang teknik informasi dan lain sebagainya. Ada yang bagian agama yang Ustadz yang bagian ahli hadis, ahli Al-Quran, ahli fikih dan lain-lain sebagainya. Itu semua ya tujuannya adalah memajukan negara Indonesia dan dari Sabang sampai Merauke itu ya apa ya punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Gitu. Jadi ya bukan berarti ya kalau misalkan saya menilai suku ini lemah kayak gitu, punya masalah di bagian ini, dia tidak punya kelebihan di bagian lain. Nah, kalau peribahasa dalam bahasa Arab itu mengatakan la tahtakir mandunaka falikuli syai'in maziyatun. Janganlah kamu menghina orang lain falikuli syai'in karena setiap seseorang tersebut, setiap sesuatu maziyatun mempunyai kelebihannya masing-masing. Ada yang lemahnya di sini di agama, di umum dia kuat. Ada yang kuat di apa yang lemah di umum tapi di agamanya dia kuat. Seperti itu. Itu biasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu perbedaan itu tadi ya Allah menetapkan suatu manusia itu berpasang-pasangan dan beragam suku bangsanya itu supaya apa kita bisa saling mengenal satu sama lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah di dalam menyampaikan suatu kitab ini ya, kitab-kitab yang terdahulu juga, kitab-kitab yang lain. Kemudian juga saya mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya. Itu baik di konten ini ataupun di konten-konten sebelumnya. Kemudian saya juga meminta masukan, saran, kritikan juga, dan juga kalau misalkan ada pertanyaan bisa diatur di kolom komentar. Saya akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi